Halo teman-teman, balik lagi bersama aku dan Mas Faikar. Halo Mas Faikar. Kita akan balik lagi di channel YouTube Hasanah TV dan kali ini kita akan masuk ke segmen cocokologi. Itu dia segmen baru kita kali ini. Kita akan ngebahas nih beberapa isu yang sedang ramai diperbincangkan. Benar nggak Mas Faikar? Bener. Itu dia. Dan salah satunya di mana? Bentar, kalau Apa tuh? ngomongin ini, Nah, ganti dulu setupnya. kenapa bro ini bagus di jalanan bro? Berisik itu Nggak bagus. nggak bagus. Nanti tiba-tiba ada truk keserempet. Bro, ya sih kita belum punya setup karena belum prepare setup kita, jadi kita di jalanan dulu guys. Mending saran ini mah, Apa tuh? ganti aja. Enaknya di mana? Apa tuh ini kayak titit titit. Di Paris. Paris. Di Paris. Angel kita rubah. Kita di Paris Mas Frank. Keren. Itu dia. Kita sedang di Paris dan kebetulan cocok kogi kali ini. Kita akan ngebahas tentang Olimpik Paris tahun 2024 yang apa Mas Frank? Banyak kontroversi. Itu dia guys. Yep. Jadi makanya kita akan masukin ke cocokologi di mana akan menyangkut pautkan masalah isu-isu yang sedang ramai nih di Paris tersebut dan kita akan menyangkut pautkannya dengan hal-hal yang di apa Di ya? luar Nurul. Nurulnya. Di ruang Nurul. Itu dia. Kita akan masuk kali ya. Ya, Ini dia langsung. segmen cocokologi. Masuk intro. Nah, katanya nih teman-teman, Olimpik tahun 2024 ini tuh banyak banget kontroversialnya gitu. Dimana ada kayak kasus-kasus rasisme di dalamnya, Mas Prank. Terus ada juga tempat yang dipilih itu tidak layak digunakan oleh para atlet. Terus ketiga juga dari openingnya nih sangat-sangat gitu. Menuai kontroversial, Mas Frank. Gemes gitu ya. Gemes banget gitu rasanya. Banyak hal-hal aneh Ya, gitu. yang ada di opening itu kan. Ya, tapi bentar, ini asal nggak bisa nyender, Mas Prank. Aku mau pakai bantal aja, biar bisa nyender. Boleh. Nah, kan gini, rada enak gitu ngobrolnya gitu. Nah, jadi Mas Prank, dari mulai rasisme, terus juga pemilihan tempat, dan juga opening yang ini tuh, kita akan bahas satu persatu nih yang bisa kita cocokologikan dengan apa yang seharusnya menjadi salah satu fakta yang bisa jadi hal itu tuh dilaksanakan dengan baik gitu harusnya tuh. Harusnya. Harusnya si Olimpik ini tuh, Tapi kenapa kayak gitu ya? iya, Kayak nggak jelas. Banyak kontroversial. Kurang ya. Iya, kita bahas langsung aja ya ke poin Boleh. pertama. Poin pertama, ini dia. Masalah rasisme yang ada di Olimpik tahun 2024. Jadi gini Mas Frank, masalah rasisme yang terjadi di Olimpik tahun 2024 ini, jadi negara Paris ini mewajibin atau punya pasal lah, punya apa sebutannya? Aturan sendiri mungkin. Aturan. Ya. Punya aturan di mana katanya atlet dari Prancis itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan hijab saat berkompetisi. Jika itu tidak dilakukan, maka tidak diperbolehkan ikut Olimpiade ini, Mas Frank. Gimana menurut Mas Frank? Aneh banget gak sih? Kayak Betul. emang sengaja itu ya hijab nggak Betul. boleh dipakai gitu. Iya. Apa salah satu apa ya kandidat bukan kandidat apa ya kayak Apa cenah? konsekuensinya gitu. Kalau misalnya Ya. kita pakai hijab, emang misalnya kita lari jadi Ya. ada nosnya mungkin Itu pertama. dia, Re. Apakah mungkin, kan? mengganggu? Apakah itu menjadi cheating? Nggak mungkin bro. Tidak kan? Enggak. Dimana Tapi ya aneh udah banget. gitu. Itu tuh cuma sekedar style aja buat cewek kan. Dan Iya. kalau misalkan dia nyamannya nutup aurat gitu, Ya, ya kenapa demikian gitu? kenapa enggak juga kan? Iya, Apalagi gitu. misalnya nih si cewek ini tuh rambutnya panjang. Iya. Terus kadang kita kan segini-gini ngerti Oh gak? iya, yang Segini mengganggu kan? lah, mengganggu lah gitu. Iya, Seperti iya. ditutup hijab, Ah. jadi lebih Fokus. fokus. Biar Ya, tidak secara mengganggu pandangan. apapun Ya. itu gitu. Apalagi kalau misalkan hijab juga, misalkan contoh hijab ini kan jadi abu-abu ya. Dimana kalau misalkan cewek lagi renang kan biasanya suka pakai penutup apa? Penutup rambut kan. Itu disebut hijab nggak tuh? Kan menutupi aurat, Sama-sama aja kan? Iya sama-sama aja, tapi Maknanya tetap sama. dilakukan. Iya. Harusnya tidak boleh ada tuh apa? Olimpiade Larangan. renang itu Iya, ya. Kalau karena misalkan dia sih pakai hijab tutup ini kepala kan? itu dia gitu. Dan itu tuh terjadi Mas Prank gara-gara ada nih Gatel, Pang. katanya. Gatel. Aduh bro, iya tuh bro, gatel bro. Jadi gini Mas Prank, katanya di Prancis itu peraturan itu ada khususnya untuk Prancis, negara Prancis yang atletnya dari Prancis itu tidak diperbolehkan pakai hijab, dikarenakan katanya ingin merepresentasikan kalau negaranya itu negara yang netral gitu, tidak
menyangkut pautkan ke agama-agama lain gitu. Tapi kalau misalkan kita sebut netral dengan adanya hijab tidak diperbolehkan, bukan netral nggak sih? Enggak juga sih. Enggak netral gitu. Nggak netral Kayak kan jatuhnya sama-sama gitu. aja. Sama-sama aja gitu. Dia mah Netral emang gimana? Kayak parah banget gitu. Apakah kalau misalkan kita beragama Islam di Prancis jadi tidak diperbolehkan pakai hijab? boleh-boleh juga. Itu mah kalau warna negaranya. Tapi kan ini kan olimpiknya Oh, di gitu. Di Olimpiknya. olimpiknya. Kan maksudnya kalau misalkan negara netral nih, boleh pakai hijab. Kita nggak melarang agama A, B, C, D, E, F, G yang ada di Prancis. Karena netral. Tapi Ya, pas masuk olimpik, tiba-tiba enggak boleh. nggak boleh. Bukan netral dong, teman-teman. Benar Enggak nggak sih? netral. Itu dia gitu. Nah ini jadi ada nih kasusnya nih atas nama Diaba Konate. Dia tuh atlet basket dari Paris nih ya, dari Prancis gitu. Kirain pemain Persib Konate, Bro. Ada sih. Ada kan? Ada sih, Ada. tapi bukan itu ya Mas Peng, ini cewek soalnya. Itu tidak diperbolehkan ikut lomba nih karena berhijab dan juga katanya ada juga nih cewek bernama Siapa? bernama Soun Kambashila. Jadi dia juga dilarang juga untuk mengikuti Proud of Nation atau parade-parade negara di awal acara pembukaan Olimpik tahun 2024. Jadi sebenarnya yang kena dampak nih ya dengan aturan tersebut tuh ada dua nih yang apa ya yang ke expose lah gitu, yang terdengar kalau misalkan dia terganggu karena dua itu sering banget pakai hijab gitu. Nggak tahu ya kalau latar belakangnya dia muslim atau enggak gitu. Tapi yang pasti ada apa ya, ada orang yang berpotensi memenangkan perlombaan di salah satu atlet cabang olahraganya, tapi tidak dibolehkan oleh Paris gara-gara dia pakai hijab. Si Gitu. siapa ini tuh? Si Diaba atau si Sila tadi? Dua-duanya, Oh, dua-duanya, dua-duanya. iya Jadi dua-duanya. dua-duanya ini teh unggulan berarti ya. Dia unggulan Iya di betul. Jadi dia negaranya. tuh sebenarnya udah layak gitu, udah layak ikut perlombaan dan dia tuh karena jago jadi atlet basket salah satunya gitu. Dia tuh tadinya mau Hmm. ikutan dan bisa jadi ya dia menang gitu. Tapi kan dengan adanya peraturan ini jadi tidak boleh ikut gitu. Sayang banget Dia gitu juga padahal. menolak gak mau main itu tuh. Apa Dilarang, bukan nggak mau dilarang? Oh, main. dianya dilarang karena dia Dianya pakai. dilarang, dianya pengen main, pengen banget lah, pengen membesarkan nama Perancis kan. Tapi sayangnya tidak diperbolehkan gara-gara hal tersebut. Lagi dan lagi nih ya, sebenarnya kan hijab itu juga bukan bukan salah satu bentuk dari apa ya sebutannya, kayak bentuk itu tuh merepresentasikan salah satu agama kan enggak Maskot gitu juga. ya, Iya maskot maskot Islam gitu. gitu. Iya maksud Islam gitu. Padahal kan sekarang itu udah pindah posisinya jadi stylish gitu. Ya. Ada juga beberapa agama gitu yang agama di luar Islam ya pakai hijab dan karena dia suka aja gitu, cantik gitu pakai hijab ya udah gitu. Kan Ya. gak harus Islam juga yang pakai hijab tuh gitu. Tapi lagi dan lagi kenapa hijab ini disangkut pautkan dengan Islam dan lagi-lagi kenapa dilarang dan namanya oleh Islam gitu. Mungkin takut dia juara kali. Oke, mungkin itu aja tuh untuk rasisme yang kita dapatkan informasinya. Kita akan masuk ke poin selanjutnya yakni tempat yang dipilih oleh wali kota terhadap perlombaan salah satu di Olimpik ini teman-teman. Yakni Sungai. Sungai Sei. Nah, jadi teman-teman, di Sungai Sei itu dipilih menjadi tempat olimpiade, yakni open water marathon, swimming, dan triathlon yang akan dijalankan tanggal 30 hingga 31 Juli gitu. Dan 5 Agustusnya untuk open water swimmingnya itu di tanggal 8 dan 9 Agustus gitu Mas Prank. Jadi si Sungai Sei itu dipakai dipilih tempatnya untuk salah satu lomba gitu. Ya tadi nih, triathlon sama open water marathon swimming. Tahu nggak? Kenapa sungai ini teh kenapa gitu Nggak, menjadi sebelum kontroversi itu kenapa? Jadi sebelum ke situ, Mas Prank tahu nggak nih kayak open water marathon swimming pernah dengar nggak? Aja teh perlombaan apa? Lomba renang di danau, Bukan itu aja di Mas Prank. sungai. Iya gitu. Tapi Mas Prank tahu nggak sih yang biasanya tuh perlombaan itu dimulai dari titik mana? Kita berenang dulu nih. Abis berenang tuh kita langsung naik Naik sepeda. sepeda. Naik sepeda terus kita lari gitu. Nah, itu tuh kan salah satu gabungan maraton lah gitu. Maraton, Nah, ya. itu tuh sungai itu dipilih salah satunya tuh di Sungai Sein ini gitu, Mas Peng. Dan ini nih kenapa jadi salah satu kontroversial. Karena Mas Prank, Sungai Sein itu udah dilarang sebetulnya dari pemerintahan zaman dulu banget, tahun 1923. Bahwa sungai ini tuh tidak boleh diberenangkan gitu, atau nggak boleh berenang warga-warga Prancis tuh di tempat itu gitu. Apa? Karena tempat itu tuh kotor banget gitu, jorok, sangat-sangat jorok di Prancis gitu Mas Prank. Lebih jorok mana sama sungai yang ada di Indonesia menurut lu, Bro?
kayak salah satu sungai ini? Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya dibandingin, kita tidak tahu. Tapi yang pasti itu adalah salah satu sungai terjorok yang ada di Prancis. Tapi malah dipilih untuk menjadi salah satu tempat pertandingan di Olimpiade tahun 2024 Prancis. Di sana nggak apa ya? Apa nggak ada sungai lagi itu tuh? Atau gimana ya sampai dia milih sungai yang paling jorok? Iya, Menurut betul. Opang, gimana Pang? Kayak apa tuh pilihnya gitu kayak nggak ada lagi gitu. Nggak tahu ya, kalau Mungkin banyak misalkan sungai di sana. sungainya apakah cuma itu aja, aku juga belum pernah ke Prancis sih. Tapi yang pasti kenapa pilih sungai paling jorok gitu, itu aneh banget. Nih, jadi sebetulnya tuh pemerintahnya itu udah dibikin nih, apa, persiapan untuk perlombaan ini dari tahun 2015 ketika Prancis itu dipilih sebagai tuan rumah Olimpiade tahun 2024. Nah, itu tadi tuan rumah namanya teh. Gitu. Makanan gitu. Iya, tuan Tuan rumah. rumah Olimpiade tahun 2024 di Paris ini. Paris inilah gitu. Nah, itu tuh udah dibikin perencanaan untuk dibersihkan si Sungai Seine ini dari tahun 2015 hingga sekarang. Namun katanya itu tuh nggak pernah ada hasil gitu. Walaupun udah dibersihin, katanya di airnya tuh masih ada bakteri-bakteri yang menjijikan. E. Gitu. coli ya itu namanya. E. coli. Apa coba sekali? E. coli. Apa itu artinya, Mas? Itu tuh bakteri. Oh, bakteri. Iya, bakteri. Saya salah meresepsi. Bakteri, Pang, bakteri. Aku kan pernah baca-baca tuh di Hmm. sungai itu tuh kandungannya apa aja gitu ya selain limbah itu gitu. Nah, di situ tuh ada ada air. Hmm. Nah, si airnya tuh terkontaminasi oleh bakteri itu. Ada pokoknya ada satu lagi nama bakterinya apa. Cuman ya aku mah tahunya cuma itu doang. Cuma itu doang ya? Iya. Pokoknya tuh intinya mah nggak layak lah dan Biar banyak lebih baca. jelas, tahu nggak gimana? Apa? Kita pindah ke sungainya gimana? Oke, kita lihat langsung sungai. Kita langsung Ih, pindah. kotor banget. Kotor banget, Mas Peng. Kotor. Lihat ini kotor banget. Kita tinggal gini-gini itu udah bau nggak sih, bau nggak sih? Bau ya? Bau banget ya? Bau banget. Nggak masuk. Gak layak ini jadi Olimpiade ini gak layak. Tuh lihat, ada yang berenang. Nah, jadi Mas Peng katanya juga ini gara-gara si sungainya tuh masih kotor. Tapi katanya si pemerintah yang ada di Paris itu bilang gitu kalau misalkan tempat ini tuh layak jadi tempat di perlombaan tersebut gitu. Padahal si penyelenggaranya udah ngecek gitu, si airnya tuh nggak layak gitu. Dijadi masalah perdebatan gitu. Aneh itu. Nah, ini ada salah satu wali kota, namanya tuh wali kota Prancis kali ya, Iya, atau presidennya Prancis lah gitu. Namanya tuh Emmanuel Macron. Dia itu bilang nih ke para penyelenggara Olimpik kalau ini tuh layak untuk sebetulnya apa? Layak untuk Di selenggara tempatnya, venue-nya ya, bagus. layaknya tuh pokoknya tuh tempatnya tuh layak lah digunakan lah gitu. Nah, sampai si Marcon ini tuh bilang gitu kalau misalkan dia akan berenang sendiri di sungai tersebut gitu, untuk membuktikan kalau tempat itu layak untuk dipakai gitu. Dan tapi Mas Prank, karena memang warga-warga sekitar udah tahu kalau tempat itu jorok dan si wali kota ini masih maksa gitu kalau misalkan tempat itu layak, itu para warga itu kesel. Tahu nggak Gimana kesel? tuh? Gimana? Kesannya bikin gimana? Gimana? Jadi si warga-warga ini tuh bikin kampanye, bukan kampanye ya, kayak sebuah apa ya, sebuah Seruan. rencana Oh, gitu. rencana. Sebuah rencana di mana para warga ini tuh mau pup berbarengan Anjay. untuk Jorok, biar anjay. si pupnya ini atau apa ya sebetulnya si Kotoran. Kotoran. si kotorannya ini tuh ngalir ketika si wali kotanya Lagi nyemplung di tempat berenang. itu. Dan itu tuh ada websitenya. Saya lupa website itu, kita tampilin aja di sini website. Website di sini ya, guys. Tring. Nah, website Editor ini kerja. jadi website ini tuh untuk memberitahu kepada warga-warganya di mana si warganya ini tuh harus pup di tanggal berapa biar si pupnya ini tuh sampai ke aliran sungai tersebut pas dengan ketika si wali kotanya tuh nyemplung ke sungai tersebut, teman-teman. Sampai segitunya loh. Berarti kalau misalnya ini ya, Pang, menurut gua gitu kayak gua bingung. Jadi dia tuh menentukan venue. Dia sendiri yang menentukan gitu kan. Tapi masyarakat tuh nggak setuju gitu karena di Gak secara layak. kesehatan dan lain-lain juga airnya nggak bagus gitu ya. Gak layak, gak layak. Tapi dia tetap bersikeras sendiri. Bersikeras gitu. Dia sampai mutusin buat saya berenang aja deh kalau misalkan pada nggak percaya nih. Tapi kita dia lihat berenang gitu. nggak? Waduh, kalau itu nggak tahu tuh. Tapi yang pasti sih ininya tuh udah ada gitu. Kalau si Menurut gua sih dia juga kayaknya nggak ya. berenang. Karena ada itu, karena ada isu kalau warga-warganya mau iya. ngasih pup gitu. Dan Masuk itu itu. katanya di website ini tuh juga udah ada 10.000 apa ya sebutannya? Pengikut
atau ikut serta ya, yang ikut serta lah 10.000 orang berpartisipasi itu dia. 10.000 Kebayang orang. nggak? Kebayang nggak sih itu berapa ton nggak sih kayak Orang ini kita yang di pinggir belakang ini sungai. udah bau banget nggak sih? Iya kan? Tuh, bayangin di sini nih, Pang. Bayangin di sini. Iya, iya, iya. Ada 10.000 orang ngejajar, Iya, 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 iya. terus dia pup. Iya, Ih, kalau 10 orang aja banget. udah kebayang ini 10.000 Mas Frank. Dia sendiri, dia berenang sendiri kan. Iya, di berenang sendiri gitu. Maksain banget nggak sih? Meja airnya udah coklat. Nanti ada yang gitu kuning, Bro. Betul, betul. Jijik Lele kuning aja. nggak sih kalau sebutan Iya. di Indonesia itu lele kuning. Nah, jadi teman-teman, tapi Mas Frank gitu ya, di tanggal 30 Juninya, itu si penyelenggara tuh menyatakan lagi nih, walaupun si wali kotanya pingin gitu ya masuk ke dalam sungai tersebut, tapi di tanggal 30-nya yang udah mepet-mepet sama acara tersebut mau dimulai, itu penyelenggara tuh bilang kalau misalkan si sungai itu masih tetap tidak layak untuk digunakan di Olimpik tahun 2024 ini gitu. Jadi walaupun dia bersikeras Iya. di hari-hari menjelang Olimpiade tuh Iya. si panitia juga masih bilang bahwa ini tuh nggak pantas untuk dia Iya di gitu, pertandingan. iya. Tapi walaupun udah keluar statement itu ya si wali kota itu, tapi tetap diputusin untuk tidak layak gitu. Nah, tapi si pemerintah tuh bilang nih, ngasih alasan gitu. Kayak iya ini karena kotor, karena kemarinnya hujan deras katanya. Oh, Wah, alasan. itu mah Klasik, Bro. klasik bro gitu. Sama Nyip. aja kayak misalnya lu nggak kerja, Ah. terus lu bilang apa? Sakit, Sakitnya sama gitu. aja. Nyip gitu. Nah, tapi Mas Frank, ini lagi dan lagi ini bisa kita cocokologi kokok-kokokan gini. Karena di tanggal 31-nya, yakni besoknya, tiba-tiba pihak penyelenggara bilang kalau sungainya itu udah layak untuk dipakai, Mas Frank. Konspirasi aja. Konspirasi nggak sih? Ini Ada nggak apa sih? nggak sih? Mas Frank, salaman dulu. Setuju besok ya? Setuju Deal? kan? Deal gitu. Udah Nah, pasti itu mah ada yang kayak gitu. iya gitu. Dari Jadi dia di hari apa? Di tanggal 30-nya dia nggak setuju dinyatakan tidak setuju. bahwa ini tidak sesuai dengan Iya. Akan sebenarnya aturan tujuannya yang tuh ada akan gitu. diundur gitu. Akan Iya. diundur tapi tiba-tiba tanggal 31-nya oke, Dia deal oke. gitu. Itu parah banget ya sih. Kenapa menurut Mas Frank? Kayak di Indonesia. Iya. Bukan Iya, Indonesia, Pang, atau di Apa? Indonesia mah bersih. Ih, kenapa tadi bilang iya tuh? Di Konoha. Konoha itu dia, Le. Oke, nah akhirnya tetap sih si apa sebutannya tuh si acara itu tetap berjalan gitu, Mas Frank. Di tanggal 5 itu akhirnya putra dan putrinya apa perlombaan putra dan putri itu tetap dilaksanakan dijalankan. gitu. Ada fakta menarik nggak dari Ada. apa tuh? Nah, ini tuh baru kemarin-kemarin viral sih, karena aku juga kan main sosmed ya. Ya ya. Nah, ternyata, tau nggak sih, Pang, yang Apa? berenang di sungai ini tuh ya, si atlet-atletnya setelah berenang, dia muntah cuy, 10 kalian coy. Muntah 10 kali? Iya, Loh, itu kan yang dibilang ya. Jadi sebenarnya si Sungai Seine itu katanya banyak bakteri yang bisa menimbulkan muntah-muntah gitu. Nah. Apa muntah, ber, apa diare dan segala macamnya. Dan ini bener iya dia muntah sampai muntah. di atletnya. Di atletnya, dia juga mengakui bahwa setelah berenang dari situ teh langsung ada reaksi gitu. Oh, langsung. Dia langsung muntah itu, 10 kali dia bilang. Wow. Berarti bener fakta dong itu Iya. berarti tidak layak. Konyol banget ya, bisa kayak gitu. Masih aja tetap dipaksain gitu. Ini si Udah wali ada kotanya, bukti jelas gitu. iya iya. Si wali kotanya ikut tanggung jawab nggak? Nah, kalau itu sih aku nggak tahu ya. Cuman ya paling juga tuh kayak yang udah-udah kami minta maaf. Itu doang kan, apalagi ya tuh. Bro. Klarifikasi. Iya, klarifikasi. Beres gitu. Ya. Nah jadi gini sebenarnya. Karena dia makan Apa? seblak Perancis, Kenapa tuh? mual, Nyipnya. jadi pedas, muntah, atau dia masuk angin mungkin. Enggak dong, itu gara-gara Sungai Seine jorok dong. Kata siapa, Pang? Karena dia baru berenang, Mas Frank, di sana. Kan airnya udah bersih. Katanya demikian. Nah gini, kita juga kasih ilustrasi nih. Jadi Mas Frank kenapa ini bisa kotor? Karena dari pemerintah kita mungkin nanti bisa tampilin bahwa si air dari penduduk gitu ya, kayak pup, apa yang kotor-kotor itu disalurin ke bawah pipa gitu. Ke limbah pabrik ya. nah, Dari limbah pabrik juga. gitu ada limbah pabrik. Pokoknya dimasukin ke ada nih tempat yang bener-bener bisa dibersihin gitu. Tapi kalau misalkan si pipa ini penuh gitu, kayak misalkan hujan deras kan berarti si pipanya tuh Menguap. penuh. Ya. Nah takutnya menguapnya ke jadi banjir kan. Ya. Nah akhirnya alternatif untuk disalurinnya itu ke Sungai Seine ini gitu. Jadi makanya Sungai Seine itu jadi kotor gara-gara dijadiin tempat alternatif untuk sebutannya apa? Pengaliran jalur-jalur kotor dari para warganya gitu. Nah itulah pokoknya. Tapi ada satu lagi nih mau nanya. Tahu nggak sih apa tuh kayak Cenah? Mau ditutup ini? Jangan dulu Oh bentar. jangan apa-apa. Nah, di sungai yang tadi sungai apa namanya? Sungai Seine. Sungai Sai. Nah. Katanya di situ teh ya,
ada gorong-gorong. Nah, di gorong-gorong itu teh katanya dulu tuh kuburan. Jadi banyak tengkorak atau mayat-mayat orang di dalam gorong-gorong itu, Bro. Sumpah anjay ini. Mas Prank ini cocokologinya bisa nggak? Ada nggak cerita di mana atletnya waktu nyerang, terus besoknya dia mimpi buruk gara-gara diarwahin? Nggak tahu sih. Salah tuh. Jadi Mungkin misalnya dia nyelam ya, ih kepala siapa bro gitu. Mistis. iya, Iya. bisa masuk ke saksi misteri. Apa? Bisikan malam. Kenapa segmennya orang lain? Ya. Oke, berarti itu fakta-fakta menarik ya. Dan bisa kita cocokologikan ini maksud dibalik kayak tadi kejadian waktu apa namanya? Setelah Kejadian selesai berenang. ya setelah selesai berenang. Terus juga cocokologi ini konspirasi tanggal Di 30 dibatalkan tiba-tiba tanggal 31-nya 31-nya bisa oke, gitu ya. gitu Oke. kan. Pokoknya ini fakta lah teman-teman, bisa dilihat langsung fakta-faktanya gitu di mana salah satu tadi Mas Prank bilang gitu kalau atletnya itu sampai muntah-muntah. Jadi memang udah setidak layak itu gitu, tapi tetap digunakan gitu. Parah banget ya. Mungkin itu aja untuk yang poin kedua nih. Kita akan masuk ke poin ketiga yakni opening Olimpik tahun 2024 Paris. Paris itu Prancis. Paris. Apanya itu? Paris. Masuk guys. Oke, jadi opening itu sangat-sangat bikin geram dari saya pribadi, dari Mas Prank pribadi, dari seluruh dunia karena gara-gara hal ini Olimpiade itu diboykot oleh banyak negara. Karena jadi di openingnya ini tuh ada salah satu scene di mana orang-orang LGBT plus Q apapun itulah namanya Mas Prank, itu tuh menyerupai atau merepresentasikan salah satu lukisan The Last Supper karya dari Da Vinci, teman-teman. Nah, itu yang ngebuat apa ya, openingnya tuh jadi salah satu kontroversial, perbincangan Jadi terbesar di perbincangan, dunia, teman-teman. Bayangin aja, itu The Last Supper itu adalah kalau misalkan kita masuk ke agama Kristen ya teman-teman, Mas Prank gitu, sejarahnya adalah The Last Supper itu adalah salah satu lukisan di mana Tuhannya, yakni Yesus ya di Kristen itu bertemu atau makan bareng dengan para pengikut-pengikutnya terakhir kali gitu. Tapi ini malah diparodikan di Olimpiade dan digunakan aktornya oleh LGBTQ. Gimana menurut Mas Prank? Gak ada otak. Nggak ada otak banget, ini lebih dari tolol gitu. Parah banget, ini menyinggung banget orang Kristen dong. Gini deh, Katanya agama netral tadi. itu netral pertama ya. Iya. Tapi ini agama Kristen diparodikan dengan orang-orang LGBT. Semua agama itu tidak memperbolehkan adanya LGBT. Di kita ceritanya Nabi siapa? Baca Quran nggak? Siapa ya, Pak? Ya kan, nggak baca Quran, teman-teman kelihatan. Siapa? Coba sok, aku tanya balik siapa? Nah, sama kan Kaum Nabi Lut. Ingat aku mah tuh. Oh, yang dia diazab. Semua juga diazab. Hei, cerita-cerita menjadi apa? Yang membenci para nabi itu semuanya diazab. Kamu. Terus sok, apalagi? Nah, jadi itu tuh sama seperti ceritanya kalau di agama Islam tuh Nabi Lut. Tidak diperbolehkan adanya kaum-kaum sodomi. Di agama Kristen juga tentu pastinya ada gitu yang tidak diperbolehkan, tapi kita nggak baca kitab ya. Jadi mungkin kita akan tampilkan di sini. Ini dia suratnya. Nah, itu dia suratnya. Di mana tidak diperbolehkan untuk melakukan LGBT, tapi si orang-orang ini tuh atau penyelenggara itu dengan sadarnya dia merasa dia tuh keren gitu. Dia menampilkan itu gitu. Jadi apa gitu itu. Pengen Walaupun viral. ya, mungkin pengen viral, tapi maksud aku tuh gini, ini tuh lebih ke mempromosikan LGBTQ aja nggak sih itu. Paris tuh pengen mencoba hal tersebut nggak sih? Oh, Dengan lebih besar gitu. Masuk gitu. promosi Iya, masuk. promosi ya. masuk. Tapi ini gak tololnya gitu. Pakai Agama gitu. itu teh mau Yang dimanapun juga kalau misalnya kita bawa agama tuh nggak dibenarkan nggak sih, Bang? Iya, ini parah banget. Soalnya menyinggung agama Kristen, apalagi ini lukisan yang sangat-sangat Sakral dijunjung gitu. tinggi, Ya. sakral gitu. Nah, sebenarnya Mas Prank itu udah diklarifikasi sama pihak terkait. Katanya kalau misalkan si lukisan itu tuh bukan dari The Last of Supper, apa? The God apa? The Last Supper. The Last Supper. Nah, tapi ini tuh adalah referensi dari The Feast of the God gitu. Tapi hal itu mudah banget dibantah. Karena The Feast of the God ini tuh
secara lukisan itu nggak mirip sama apa yang ditampilkan dari si opening ini, Mas Opening. Prank. Heeh. Coba kita bandingin ya. Nah, Nih. ini nih. Ting. Ini nih fotonya, teman-teman. Dan ini kita miripin sama The Fist of the God. Nah, ini di sini ya, The Tuh. Fist of the God. Mirip gak sih? Enggak. Gak mirip. Nah, tapi yang mirip itu Coba sama samain The Last satu lagi. Supper gitu. Swipe geser. Di swipe aja. Di swipe. Coba. Ke Ke sana mana? sini. Sini. Ke sana. 1, 2, 2, 3. 3. Nah, ini coba miripan mana sama yang tadi. Miripan yang ini kan? Jadi, teman-teman itu tuh udah sangat-sangat pernyataan itu mudah dibantah. Itu dia cocokologi yang sangat-sangat tidak masuk akal gitu. Jadi, kita akan nanya sekali lagi tujuannya apa gitu. Tujuannya apa? Ngasih LGBT tempat di mana menjadikan opening ongkoh netral. Ongkoh Nyoh. Katanya netral, bahasa Indonesia ya, katanya netral. Tapi mengundang LGBT. Berarti kan ini memang mendukung LGBT dong, bukan untuk netral gitu. Apalagi menyinggung agama, parah banget gitu. Dan itu juga Mas Prank, sebetulnya Prancis itu juga udah jadi salah satu udah erat banget lah sama penistaan agama. Jadi sebetulnya di mana ada karikatur Nabi Muhammad nih yang pernah digambar di majalahnya gitu. Namun dari pemerintahnya itu mengatakan bahwa itu adalah salah satu bentuk kebebasan berekspresi. Jadi kesannya ketika Nabi Muhammad nih dilukis di majalah Perancis gitu ya, itu diperbolehkan. Padahal kan kita di agama Islam nggak boleh dong lukis Nabi kita gitu. Nggak boleh. Karena itu tuh sakral gitu. Nggak boleh, dan itu malah dilukis dan dilindungi sama negaranya bahwa itu tuh adalah dengan alasan kebebasan berpendapat. Tapi nih yang ngebuat itu makin konyol adalah di mana ketika salah satu orang boleh lukis agama kita gitu ya, agama Islam yakni Nabi Muhammad, tapi itu tuh nggak boleh ngebahas tentang Holocaust. Di mana Holocaust itu punya sejarah yang kelam lah di Prancis itu gitu. Jadi ada salah satu sejarah, dan pemerintah itu bilang bahwa nggak boleh ada yang memparodikan, nggak boleh ada demonstrasi masalah Holocaust. Tapi untuk ngegambar Nabi Muhammad boleh. Padahal kalau misalkan tujuannya adalah ya kan boleh ngelukis Nabi Muhammad karena kebebasan berekspresi. Ya kita juga boleh dong. Harusnya. Untuk Holocaust ini kita konspirasiin, kita bahas, kita parodiin. Tapi nggak boleh sama pemerintah. Jadi kan double standar gitu. Jadi yang boleh, yang enggak yang mana gitu. Iya, banyak alibinya double standar. Gitu. Kayak Jadi, di ini, negeri Konoha. Yang ini. Betul. Iya, itu dia gitu. Jadi ini double standar lah pokoknya tuh. Ini satu sisi tuh menghina agama, tapi nggak boleh ngebahas sejarah kelam dari Prancis gitu. Konyol lah gitu. Ini tuh Prancis tuh banyak banget masalahnya gitu. Nah mungkin itu aja Mas Prank dari 3 besar ya. Yakni yang pertama ada rasisme, kedua ada pemilihan tempat yang salah, terus juga yang terakhir ada masalah opening Olimpik ini gitu. Sebetulnya ada tambahan-tambahan lagi seperti apa Mas Prank? Ini sih bukan ke cocokologi ya Pang, tapi apa? lebih ke apa? Ketika jalannya Olimpiade gitu, banyak hal-hal yang aneh gitu. Iya. Anggarannya besar kan? Iya. Cuman dari secara fasilitas gitu. Tahu nggak sih lu yang fasilitas katanya atlet-atlet Indonesia tuh tidur tanpa AC. Oh iya. Terus kasurnya tuh pakai dus. Iya, tahu. Bayangin Itu. kayak Itu misalnya lu ya jadi atlet gitu. Wih, udah seneng nih dari Indonesia datang. Iya. Wih, aku mau bertanding gitu. Bertanding gitu. Pas datang ke sana mau istirahat, taunya nggak ada AC. Ya itu tuh konyol banget. Katanya juga infonya di beberapa wilayah kan juga lagi musim dingin. Ya. Dan di Prancis tuh lagi panas banget gitu. Oh, lagi panas banget Lagi panas banget di sana tuh. Jadi ketika orang dari musim dingin pindah ke musim panas, udah mah nggak ada AC, wah itu menggigil itu. Ya. Itu kultur shock itu. Kultur shock. Apa? Kultur shock. Apa? Kalau di tempat itu iya bener kultur shock kalau nggak salah. Kayak gitu. Itu nggak akan kuat, nggak akan bertahan lama gitu. Ya belum lagi tidurnya di dus. Iya itu juga gitu. Dan juga kalau nggak salah masalah penyelenggaraan ini juga itu katanya tuh kota Paris atau Prancis ini tuh bukan nyewa kayak memperkerjakan buruh-buruh yang tidak layak katanya. Itu juga ada Mas Prank. Oh iya. Jadi nempatin ngebangun si tempat-tempat Olimpik itu sampai ngegusur orang-orang lokal di Prancis katanya. Buat kerjain itu semua. Iya buat kerjain semua. Dibayar gak? Nah itu juga ada isunya katanya tuh dibayarnya juga pokoknya yang nggak layak lah gitu. Kayak gitu. Itu juga banyak lah. Ada lagi nggak? Ada. Apa tuh? Dikasih makannya. Bukan dikasih makannya. Ini Pang, jadi si atlet-atlet tuh di dalam makanan yang dia konsumsi gitu. Ya. Ada cacing. Ada cacing? Ada cacing.
Geuleuh gak sih? Enggak, meureun di Prancis teh cacing teh sebagai vitamin meureun di sana. Vitamin ya. Di sini cacingan namanya. Banyak cacingan. Nah, terus yang paling parah lagi tuh selama pagelaran ini tuh kasus kriminalnya banyak banget, Pak. Apa aja tuh? Kasus kriminalnya tuh yang aku baca ya. Jadi cabur olahraga sepak bola nih Argentina. Nah, dia tuh ada gelandangnya atau strikernya gitu. Dia kehilangan jam tangan. Oh, jam tangan. Ya. Iya. Nah, selain itu tuh ada yang dirampok juga. Jadi si supporter mungkin ya yang rela-rela datang ke sana untuk support negaranya, taunya pas dia perjalanan ke hotel ada yang rampok. Ini kasus Indonesia yang bulu tangkis. Yang Itu bulu kan- tangkis tuh itu hilang uang, ada yang ngambil katanya. Iya, berarti kotanya nggak miliaran. aman dong. Iya. Udah sesimpel itu aja. Ya, Udah mah kotanya bebas mencuri juga. bebas mencuri. Semua dibebaskan, Itu dia, Le. kecuali LGBT. Suka masuk aja yang terakhiran. Bagus. Pokoknya banyak lah ya fakta-fakta banyak. menarik tentang hal tersebut. Pokoknya Tapi ya nggak bisa intinya diulas gambaran besarnya bahwa si Olimpik itu banyak banget kontroversial gitu. Intinya gitu aja. Dan cocokologi kita kali ini tuh kita ngebahas dari yang pertama tuh masalah apa? Rasisme itu di mana ini tuh tujuannya tuh bebas atau memang menghalangi untuk dia tidak jadi juara. siapa? Oh Si orang iya tadi. Atau juga tujuannya tuh memang latar belakangnya si Prancis ini bukan bebas tapi memang suka pingin salah satunya tuh diangkat yakni LGBT gitu. Bisa dan semuanya jadi. dihindarin gitu. Mungkin Itu. juga karena si wali kotanya nekat pengen Apa? yang ngalahin apa event ini gitu, pengen dipandang bagus. Oh bisa. Sebetulnya dia pengen 2 periode kan, nggak ada yang tahu. Itu kan bisa. bisa juga karena dia Ya, ngotot ya. banget atuh. Ya bener ngotot banget ya sampai atuh. si Ngotot banget. Coba si sungainya gitu ya. Iya, Si sungainya pengen di bah, situ ini gitu. layak pokoknya ini harus di sini dan segala macam. Iya itu juga. Terus yang kedua masalah sungainya juga ya itu bisa jadi 2 periode atau kayak ini sungainya apa yang masalah korup dibayar itu ya. Iya. Tanggal 30 dan besoknya tanggal 31-nya tiba-tiba boleh. Terus yang di terakhir di opening nih gitu. Ini apakah promosi LGBT atau apa gitu atau penistaan agama atau apapun itu banyak banget nih Iya. di terakhir ini Banyak gitu. poinnya nih. Iya udah banyak lah pokoknya Wah, cocokologi banyak ini pokoknya. tentang banyak banget lah yang bisa kita bahas dan kita sangkut pautkan ke satu hal ke hal lainnya gitu. Nah mungkin itu aja teman-teman dimana kita ngebahas salah satu kasus kontroversial nih di dekat-dekat ini yakni Olimpik Paris 2024 dimana di dalamnya tuh banyak banget kontroversial. Mungkin dari kalian ini ada yang ada fakta terbaru gitu ya bisa aja ditulis di kolom komentar. Untuk Mas Peng, terakhiran ada yang mau diucapin? Ada tuh, Pak. Apa tuh? Kita jangan lupa kita ucapin dulu untuk atlet-atlet kita yang berhasil meraih medali emas. Oh iya kemarin ya Perunggu. ada dua ya emas ada kan? 2. Iya, kita ucapin Kemarin kan sempat bikin ya apa berita. ini dia beritanya. Fedrik, Jadi ada selamat. 2 orang selamat ya untuk tim Indonesia gitu yang telah berjuang dan mendapatkan hasil terbaik yakni piala emas gitu. Bagus. Lagi? Udah Itu cukup ya. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Siapa tahu sekali lagi nih yang punya konspirasi lebih dalam lagi bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video lainnya. Dadah.